Assalamualaikum, selamat pagi. Dari kawasan Alam Sutra, di video kali ini saya mau review tentang ini, spion. Oke, jadi tujuan pertama itu saya tuh lagi ngurangin ini nih, tampilan krom-krom di mana ya, di handlebar ini loh. Jadi saya pengen ngurangin unsur kromnya nih, kan levernya udah hitam. Nah ini saya pengen saya ganti yang hitam lah, sama ukurannya agak pendekan ya. Maksudnya secara apa ya, ini bawaannya tuh nggak ada isu ya, nggak ada masalah ya, enak, viewnya enak, bagus bahannya. Cuman ya tadi ini warna chrome sama kayaknya agak kepanjangan ya. Jadi kalau saya record, terutama kalau viewnya dari dada ya, itu kelihatan banget ininya, apa namanya, nengadah gitu, kayak orang berdoa begini nih. Jadi saya coba mau ganti ya yang warna hitam. Ini Om bisa lihat ya, untuk interceptor kan ada crossbar ya di tengah ya. Nah ini saya lepas ya, itu tadi buat ngurangin warna chrome-nya di stang, plus sedikit ngurangin beban lah. Nah impactnya apa, apakah vibrasinya nambah atau enggak? Kalau saya udah coba bawa ya dari beberapa hari yang lalu, nggak ada sih, nggak ada perbedaan, nggak ngaruh ya, nggak ada vibrasi nambah atau wobbling gitu, sama aja. Jadi akan saya lepas. Selain itu juga karena saya masang ini quad lock di sini kan, jadi supaya nggak keganggu ya, nggak kehalang, sama viewnya biar lebih bersih aja. Dari kamera tuh langsung ke mana, speedometer ke arah depan gitu. Nah ini spion stopnya seperti ini tampilannya, jadi panjang ya, terus chrome. Ini dari metal. Jadi nggak ada isu sih dengan model ini. Jadi viewnya juga luas, oke. Cuman ya tadi Om, saya pengen ngurangin warna ini, warna chrome-chromannya nih. Selanjutnya kita akan unboxing dan instalasi spion tersebut di interceptor saya ya. Oke Om. Let's go. Spionnya saya beli di salah satu toko online di Tokped tepatnya, itu dari Twistic Custom, tipenya itu Harper. Nah ini paketnya yang saya terima. Untuk link pembelian nanti saya masukkan ke deskripsi di bawah. Nah ini harganya sekitar 485.000 untuk spionnya ya. Oke, kita buka. Nah seperti ini. Ada dua ya. Nah ini terbuat dari bahan CNC aluminium, kaca cembung, warnanya biru ya. Oke, sebenarnya di tokonya Twistic sendiri itu banyak jenis-jenis spionnya tuh. Nah kenapa saya milih yang ini, karena ya sebenarnya ya interceptor sendiri tuh punya ini apa, OM-nya spion, namanya itu apa, yang warna hitam namanya adalah touring ya, mirror touring buat interceptor atau Conti GT. Nah itu ya mirip kayak gini, warnanya hitam dan bisa kita apa ya, kita tekuk gini ya, jadi kita bisa atur fleksibel nih, jadi nggak kayak yang stok sekarang itu kan terlalu ke atas ini. Nah kita bisa kita rebahin. Nah ini mirip modelnya, dan yang paling signifikan adalah harganya ya,
Kalau yang OM itu kan apa, yang Interceptor Touring OM itu saya cek di toko cerita ya, itu harganya 2 jutaan asli. Dan selain memang harga lebih mahal juga stoknya juga nggak ada kan, saya cek itu kosong di toko cerita. Nah itu salah satu sellernya spare part Royal Enfield di Bandung. Sedangkan kalau mau impor dari India, jujur saya lagi males buat impor-impor lagi karena ribet pajaknya, terutama sama ini apa namanya, spion. Itu jangan salah, kalau kita beli di eBay itu spion touring Interceptor itu banyak yang apa, yang replika ya, jadi nggak asli. Walaupun sebenarnya kita ketahuan sih dari harganya tuh setengahnya dari yang 2 jutaan itu, dan biasanya ditulisnya bukan genuine ya, tapi fit to, misalnya mirror touring Interceptor fit for Interceptor gitu. Pokoknya kalau ada kata-kata fit for, nah itu biasanya KW-an. Walaupun ada persis ada logonya, teman, materialnya setahu saya sih yang saya lihat di YouTube-nya orang-orang India itu beda materialnya. Dia gampang patah di sini ya. Nah, untuk ini yang saya beli ini terbuat dari ini nih, aluminium. Kalau saya lihat sih cukup solid ya. Cukup solid, bukan plastik. Nah, di sini ada ya buat penyetelan ininya, sudut apa namanya ya, sudutnya nih. Jadi ntar kita kendorin, kita atur seperti ini, baru kita kencengin. Oh ya, kenapa saya beli di Twistik, karena gini, ini kan spion ini sebenarnya bukan spion khusus Interceptor ya. Jadi sebenarnya ini spionnya itu universal, artinya ini bisa untuk motor apa aja, tergantung ininya, bautnya. Nah kalau ini kayaknya bautnya Honda. Nah kalau Interceptor itu setahu saya baut kanannya tuh kayak motor Yamaha, jadi dah buat ngencenginnya itu muternya ke arah kiri. Nah makanya di Twistik itu kita bisa beli ini, dia tahu drat ini nih, apa, drat adaptornya. Jadi ini Honda ke Honda, kayak buat yang sebelah kiri ya. Yang ini Honda ke Yamaha. Nah ini untuk yang sebelah kanan nih. Jadi dua-duanya drat ini dratnya Honda nih berarti nih. Nah kalau Honda itu kan kanan kiri itu ngencenginnya ke kanan ya, beda sama Yamaha, Suzuki atau Enfield. Jadi yang spion kanan itu ngencenginnya ke kiri. Nah, oke, nah mudah-mudahan ini nggak sampai salah kirim nih. Kan kalau sampai salah kirim, terutama yang ini yang kanan, atau ketuker gitu ya, nah repot juga nih. Oke, untuk adaptor ini harganya 12.500, ada juga di link deskripsinya, nanti saya berikan. Overall secara build quality sih cukup bagus ya, solid, kokoh. Terus oke, balik lagi ke modelnya Interceptor 650 ya. Kita coba bandingkan dengan spionnya stok atau spion bawaannya. Oke, ini spion aslinya. Oke, spion bawaannya Interceptor. Kalau kita lihat dari ini dulu deh, dari diameter kacanya sendiri. Ini lebih kecil ya. Kalau saya hitung tadi, sudah saya hitung sih, yang spion Harper ini diameternya itu 9,1. Kalau ini Interceptor itu 10,5. Jadi ada mungkin sekitar 1 cm ya selisihnya ya. Nah jadi lebih kecil. Nah terus panjang, kita bisa dulu. Ini juga tuh, panjangnya tungkainya ini juga lebih pendek. Tadi sudah saya hitung, ini lebih pendek sekitar 3 cm. Ini saya hitung dari sini ya, dari sudut apa sini nih, belokan ini sampai ke ujung atas. Nah kalau yang ini tadi saya hitung, saya ukur dari sini, belokan sini sampai ujung sini, itu selisihnya 3 cm, lebih pendek. Oke, kita akan coba pasang, plus minusnya seperti apa, kalau ada ya, kekurangan seperti apa, nanti kita buktikan, kita tes langsung aja. Yang jelas kalau
Kalau saya lihat dari sisi desain sih cukup worth it ya, harga 485.000 itu, karena materialnya juga bagus, CNC aluminium ya, bukan plastik, dan ini cukup solid ya. Ini bisa kita rotate 360 derajat nih. Ini ada kunci L juga kalau mau dikencengin. Seberapa kuat, seberapa awet, nah itu kayaknya waktu yang akan menjawab ya. Yang saya takutkan kan makin lama tuh makin kendor aja nih, mudah-mudahan enggak. Oke Om, kita coba pasang ya. Oh ya, ini bedanya dengan yang bawaan itu ini nih, murnya itu yang, kalau yang bawaannya itu kan 14, kalau ini 17, miring 17 nih, dan dia tidak ada karet, tidak ada karetnya. Oh ya, di paket kiriman dari Twistik ini itu ada kunci L nya ya. Jadi nih kalau diangkat tuh ditaruh di bawah. Nah ini buat tadi kunci L buat ngencengin spion tadi. Nah jangan sampai salah ya, takutnya dibuang padahal ada di bawahnya. Oke Om, dan ternyata benar kejadian untuk adaptor Honda ke Yamaha ini sepertinya Twistiknya salah kirim. Jadi yang saya terima itu dari Yamaha ke Honda. Jadi drat ini tuh nggak bisa dipasang di spion kanan interseptor. Ini juga nggak bisa masuk kan. Nah, taunya ini Yamaha ke Honda gimana ya, ini saya coba pasang di spion kanannya bawaan yang dia ngencengin ke kiri, itu bisa nih, ngencengin ke kiri ya, tuh bisa masuk. Tapi ini bawahnya ini tidak bisa masuk ke dudukan spion stang kanan. Artinya nih Yamaha Honda, bukan Honda Yamaha. Nah itu dia masalahnya. Nah repot kan, udah mau saya pasang nggak ada, salah kirim. Nah, ini catatan buat tim Twistik. Jadi kalau mau kirim-kirim ya mendingan dites dulu gitu, coba dipasang dulu di di ininya, di Hondanya, jangan sampai salah kirim karena repot kok kayak gini nih. Untuk yang kiri nggak ada isu ya Om, jadi bisa dipasang yang Honda ke Honda tuh bisa dipasang, nggak ada isu. Cuman yang kanan nggak bisa dipasang sama sekali. Oke, untuk yang kanan sayangnya belum kita pasang karena salah adaptornya. Mungkin saya coba cari sendiri kali ya di bengkel-bengkel motor terdekat. Mudah-mudahan ada yang warna hitam nih. Oke Om, sekian dulu ya. Adaptor Honda Yamaha seperti ini harganya 15.000, tapi beda ya, beda kualitas. Kalau ini kan powder coating hitam, sedangkan ini warna abu-abu dasar. Udah gitu dimensinya juga beda, lebih panjang yang ini tuh, dan saya beli dua, ini Honda Yamaha, ini Honda ke Honda. Kenapa dua ya, biar kanan kiri seimbang, nggak yang sebelah. Oke ya gimana lagi, mau nggak mau nih, makanya tolong dong jangan sampai salah ngirim gini ya. Honda Yamaha, ini Honda bener. Nah ini Honda Yamahanya nih bos, salah nih. Ini Yamaha ke Honda, bukan Honda ke Yamaha gitu bos. Tolong ya bos Twist. Tik custom kecil sepele tapi ngerepotin. Oke, saya coba pasang dua-duanya pakai yang bracket ini, tapi sebelumnya saya coba cat dulu deh. Kebetulan di rumah ada cat semprot warna hitam dop, paling nggak nyaru sampai, nggak tahu deh ntar ini gimana nih. Saya udah ngontak sellernya tapi masih tektokan aja di catnya. Oke Om, ingat untuk
kita kalau mau kerja di atas tangki kayak gini tuh usahakan tangkinya kita kasih ini pelindung, kayak saya pakai kayak microfiber karena takutnya kejatuhan kunci atau baut adaptor gini kan lumayan kan, sayang gitu kalau sampai lecet. Oke, kita coba masang yang kiri dulu ya. Jadi kita pasang adaptornya dulu dari Honda ke Honda nih. Kita bisa kencangkan dengan baut nomor 14. Kemudian baru kita pasang spionnya di adaptor tadi ya. Ini menggunakan baut 17, kita atur, kita kencangkan. Nah, untuk sudut miringan spionnya kita kendorkan pakai kunci L. Setelah itu baru kita sesuaikan. Oke Om, ini posisi yang sudah terpasang di interceptor. Oke, saya mau tes langsung biar reviewnya itu komplit. Kita mau tes ini apa? Saya mau lihat vibrasinya gimana, view angle-nya gimana, termasuk ini fungsi apa? Cermina biru ini katanya suka mereduce supaya nggak silau tuh ya, kayak apa sih aktualnya. Oke, kita coba gas tuh. Ini lokasi ada di Bundaran Alam Sutra ya. Kalau saya lihat sih nggak ada vibrasi ya, nggak. Oke, kalau angle of view-nya sama yang cermin spion aslinya. Ini kan pakai cermin cembung ya, kayak spion-spion bawaan pabrikan itu kan pakai cermin cembung. Jadi bayangannya itu bisa apa ya, bisa masuk apa diperkecil gitu, jadi utuh gitu, berarti nggak kayak cermin biasa ya 1:1, malah pusing. Kalau ini nggak sama persis, cuman karena ini lebih kecil aja ukurannya, sekitar 1,3 cm dibandingkan dengan spion Royal Enfield yang asli ya, apa yang bawaannya ya, bukan yang touring yang hitam itu. Nah, jadi ada sedikit view yang berkurang ya, lumayan kan 1,3 tuh. Cuman ya nggak signifikan sih, karena toh kita juga bisa ini kan, bisa geser pala dikit tuh. Apalagi kalau saya itu termasuk yang tipe yang ini loh, apa, nggak ngandalin spion 100%. Jadi saya lebih suka ya, lebih safe ya ngeliat seperti ini gitu. Jadi nggak udah spion aja, karena banyak area-area blank spot di spion yang kita nggak akan lihat kalau nggak kita oleh. Kalau di lokasi shading atau agak gelap di bawah pohon rimbun kayak gini juga sih oke ya, nggak gelap gitu. Takutnya ada yang beranggapan dengan kaca yang biru ini jadi tambah gelap. Om, nggak. Walaupun ya itu kalau pakai yang standar bening itu kan lebih terang ya, tapi kan lama-lama terbiasa kok.
nggak ada isu. Nah kalau untuk malam hari gimana? Nah itu saya belum bisa coba, mesti coba ntar tuh kayaknya pas riding malam. Yang jelas untuk pengetesan vibrasi nggak ada ya, no issue, it's okay so far. Tapi kan dari tadi saya jalan di jalur aspal ya, itu kan lebih enak nih. Coba ntar saya mau coba jalan nih kayak gini, jalan cor-coran itu kan dia lebih geter ya sih. Normal kok, yang kiri juga normal. Oke. Oke, kembali lagi ke tujuan awal saya ganti spion ini kan. Saya pengen ngurangin unsur krom di area stang nih. Nah dengan ini dipasang udah jadi hitam ya semuanya. Terus yang kedua, yang spion bawaannya itu kan tinggi ya, kayak orang ini doanya tinggi banget. Nah ini udah lebih rendah nih. Walaupun kalau saya misalnya pakai yang model bar end atau model jalu, ini pasti lebih bersih lagi nih. Nih, cuman ya menurut saya sih kurang cocok aja sih kalau interceptor pakai spion model bar end atau model jalu. Tapi ya sekali lagi itu preferensi masing-masing sih ya, masing-masing pribadi bisa beda. Cuman untuk saat ini saya pakai model yang biasa gini aja. Yang penting hitam dan lebih pendek aja. Batu. Nah ini adaptor yang kemarin saya cat om, dia lebih tinggi sekitar 5 mili ya, bukan 5 mili, dia 5 mili ya dibandingkan yang kemarin saya beli dari Twisted. Jadi lebih tinggi nih, terutama yang ini nih, yang sebelah kanan tuh jadi tinggi banget. Oke, seperti ini tampilannya. Pantulan dari cerminnya kayak gini nih, jadi agak biru ya. Aslinya kan terang ini agak air, jadi agak biru, agak redup. Nah, saya suka sama bezelnya tipis tapi bagus finishingnya ya, presisi gitu, jadi nggak kesannya nggak murahan. Saya suka dari model itu ini, jadi spionnya itu nggak ada sablonan merek ya. Apakah mau ditulis modis, stylish, klasik, atau malah pakai ini Rizoma abal-abal. Jadi saya suka polos aja. Saya mau geser dulu ke tempat terang nih om, biar lebih kelihatan nih, kayaknya agak gelap nih di bawah pohon. Nah nih, jadi model sport ini kan lebih fleksibel ya, kita bisa atur posisinya tuh rendah atau tinggi. Tapi ini posisinya maksudnya posisi ini kalau nggak salah sih kemarin nih ada di tengah nih, jadi masih bisa turun lagi, masih bisa tegak lagi atau tegak ke atas gini, enggak lah, intinya lebih fleksibel lah, kita bisa atur. Oke om, jadi kesimpulannya kalau saya sih ya suka ya alternatif dari mirror touringnya Interceptor yang harganya 2 jutaan ini. Saya beli 485. Kalau menurut saya sih worth it dan sesuai dengan tujuan yang ingin saya dapatkan ya. Tapi kalau menurut istri dan 2 anak saya, mereka lebih suka model yang lama, jadi 3:1. Kalau om sendiri gimana kira-kira? Minta pendapatnya dong.
Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe.